Waalaikumsalam. Mbak. Ya, Assalamualaikum. Duduk. Makasih. Ya. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini gimana? Tadi lumayan macet sih karena jam-jam sekolahan berangkatnya. Oh iya. Pagi. Iya. Nah, Kak, kemarin kan udah udah konseling pertemuan pertama. Nah, itu waktu kemarin konseling pertama itu rasanya gimana, Mbak? Rasanya kayak sedikit bebanku sedikit sedikit menghilang lah, jadi kayak gak terlalu sedih banget karena kan kalau dipendam sendiri kayak gimana gitu kan, masih ada unek-unek gitu. Mungkin sekarang udah sedikit lega gitu. Oh iya. Untuk konseling yang pertemuan kedua ini apa harapannya Mbak? Harapannya saya mendapatkan solusi dari lebih tenang mungkin gitu. Oh iya, baik. Kan yang dari pertemuan pertama itu diceritakan ya bahwa Mbak Fani ini mengalami kecemasan di waktu kecil. Nah, apakah itu betul? Iya Mbak, iya. Oh, baik. Bisa diceritakan kembali, bisa diceritakan lebih detail nggak masalahnya Mbak Fani itu? Oh iya, jadi ceritanya kayak gini Mbak. Dulu mungkin ini waktu kecil karena faktor keluarga juga sama lingkungan waktu SD lah. Jadi waktu kecil tuh kayak mungkin aku karena dibilang anak yang sedikit berbeda, jadi kayak sering dibilang nakal gitu. Terus jadi kayak berontak sendiri, terus ke teman-teman sekolahan waktu SD juga ya, karena aku dulu gemuk mendapat bullying dari teman-teman kayak gitu. Dan tapi aku dari sana nggak terlalu memikirkan, cuman mungkin efek ke waktu SMP. Nah, beranjak SMP itu waktu itu saya lagi ada acara sekolahan gitu kan, tiba-tiba mungkin ya tidak sadarkan diri, mungkin dibilang hal bisnis kayak gitu. Nah, terus kan dari sana pengobatan tradisional gitu, mungkin lebih ke penyembuhan batin kayak religius, kayak ya gitulah, bisa dibilang ke orang pintar gitu ya, minta penyembuhannya lewat kayak mengingat Tuhan nih gitu. Itu juga sedikit membuat lebih tenang gitu, sembuh gitu kan. Tapi jadi dalam pikiran saya bahwa hal ketika itu terjadi lagi itu sebuah hal yang mistis ya gitu. Jadi nggak menyadari bahwa ini tuh penyakit mental. Jadi ketika terjadi kayak gitu lagi traumatis gitu, sampai tahap awal terjadinya hal itu kayak aku menyadari bahwa itu nggak sampai parah banget lah. Awal gejala kejadian tuh waktu SMP nggak terlalu parah dan kayak bikin traumatis yang mendalam, kayak ya udah aku pernah kayak gitu di ibaratnya tak kesurupan gitu kan. Terus pas awal masuk SMA kejadian kayak gitu lagi, dan yang waktu SMA ini mungkin bisa disebut lebih parah lagi karena bisa dibilang hampir merenggut nyawaku gitu kalau secara mistis gitu kan. Ya di sana mental aku sangat bener-bener down banget, kayak ngerasa wah harapan hidupku udah nggak ada gitu kan, karena dibilangnya ya mungkin kena santet atau gimana, jadi ngerasa takut banget sama dunia luar, kayak ngerasa di luar tuh jahat nih gitu, jadi gak mau keluar rumah. Sampai sering aku tuh nggak pernah keluar rumah selama 3 bulan. Sebulan tuh jadi ngerasa takut banget sama ngeliat orang. Untuk ke warung aja itu takutnya luar biasa gitu. Terus masuk ke perkuliahan, kan pandemi ya Mbak waktu itu. Nah pas pandemi itu saya ya di pondok, masuk pondok karena kampus ini kan harus ke pondok kan. Nah itu buat PTPT. Nah saya setahun itu pondok di sana, bener-bener ya menikmati aja, enjoy, happy kayak gitu kan. Mungkin qadarulahnya aku harus sakit karena mungkin problem juga dengan teman kamar itu, jadinya saya sedikit kena mental juga di sana. Pure sakit lambung saya kayak mungkin
sakit lambung saya kambuh itu mungkin karena banyak pikiran, terus juga capek kan Mbak, kalau di pondok kan banyak banget kegiatan Iya, tuh baik. kan, rutin kan udah mau kuliah kegiatan, terus saya ikut organisasi dulu enggak ya, UKM pencak silat. Nah di UKM pencak silat mungkin juga capek, terus waktu habis vaksin lah di sana ngedrop banget kan, juga kadang puasa, pokoknya banyak lah kegiatan di pondok, terus mungkin ada teman yang kurang serak sama saya juga, itu yang bikin saya sedikit kena mental gitu, maksudnya itulah traumatis gitu, jadinya di sana saya pulang dan dirawat. Nah di sana mental saya kembali teruji, kayak selama 1 semester gak keluar rumah, bener-bener takut banget keluar rumah, ngerasa sampai aku nggak pernah naik motor lagi, nggak berani naik motor di Purwokerto. Aku di rumah gak mau naik motor, gak mau ke warung beli pembacu sama mama karena saking takutnya, traumatis dalam diri aku gitu kan, kayak takut orang gitu. Nah terus beranjak ke semester sekarang semester 5, saya itu menemukan seseorang yang bisa menyembuhkan. Ibaratnya doi lah ya, punya pacar lah ya. Nah itu punya pacar, dan di sana pacar saya kayak meyakinkan saya bahwa gak sejahat itu kok orang-orang gitu, kamu aman sama aku gitu. Jadi mungkin kayak apa ya, mental aku sedikit membaik karena ada orang yang selalu di samping aku gitu kalau di luar. Tapi ya gitu kadang bahaya minta solusinya, kenapa ya, maksudnya bagaimana ya caranya uh, sedikit menghilangkan, jadi kadang suka kambuh-kambuh gitu, tiba-tiba takut gitu, tiba-tiba cemas, tapi nggak tahu penyebabnya apa kan, kadang pacarku pun kena imbasnya gitu, tiba-tiba marah gak jelas gitu kan jadi bad mood gitu. Nah minta solusinya biar gimana ya saya tuh rasa cemasnya itu nggak terlalu sedikit kambuh, biar gimana caranya nggak kambuh jadi nggak takut dunia luar gitu sih ceritanya. Iya, baik. Tadi kan yang Mbak ceritakan itu kayak panjang banget ya. Iya. Jadi saya simpulkan. Kan detail ya. Iya, detail. Nah, jadi Mbak tuh dari dulu tuh waktu SMA ya, SMA apa SD yang kena bullying itu? Iya SD. Ya SD. Mungkin kalau menurut saya itu kayak itu sebabnya karena bullying juga ya. Iya. Jadi Mbak ngerasa cemas kayak gitu. Terus nggak percaya diri sih. Iya, nggak percaya diri. Nah terus masuk ke SMP. Iya. Ya SMP. Iya SMP. Itu kumat. Iya kambuhan. Iya kambuh. Terus masuk ke SMA itu udah mending ya Mbak? Iya, tapi ya kamu lagi itu lebih parah lah, bikin traumatis yang mendalam banget. Di sana yang benar-benar dari pokoknya yang paling dramatis itu waktu SMA. Iya gitu. Kalau boleh tahu itu apa yang bisa waktu MA itu, apa yang bisa membuat Mbak kayak traumanya itu, kecemasan itu mendalam banget. Tapi kalau secara ini berbicara secara mistis, bukan secara apa ya medis ya. Iya. Kalau secara mistis mungkin kayak dibilang mungkin, tapi aku tuh ada yang nyantet jadi hampir hilangnya waktu itu kan, ambil ya. Nah kayak gitu mungkin jadi sedikit ya, gimana nggak takut sih orang mau kehilangan nyawa gitu kan. Ya berjuang buat hidup tuh lumayan sebulan, kayak setiap hari tuh rasanya dan aku kayak tercekik kayak gitu, dan aku nggak keluar rumah, jadi kayak di rumah, malah aku diamnya itu di rumah orang yang nyembuhin aku, karena kalau di rumah pasti kumat, jadi aku tuh kayak tidurnya di rumah orang lain gitu. Jadi selama sebulan ya berjuang buat kayak pengen hidup gitu, susah banget nafas sih, itulah intinya. Mungkin nggak tahu kenapa antara ada orang yang mungkin iri sama saya, atau ada cowok yang gara-gara ditolak sama saya gitu, saya tahu lah ya intinya. Belum tahu jawabannya, yang penting sekarang aku bersyukur masih bisa hidup dan bisa ya sampai sekarang itu sehat. Alhamdulillah. Ya baik. Berarti dulu kan katanya waktu SMA tuh kayak ada disantet gitu ya. Nah itu ke orang pintar. Mbak apa udah pernah nyoba kayak di psikoterapi gitu Mbak? Oh kebetulan saya baru menyadari waktu sekarang kuliah. Terakhir saya kambuh itu waktu siang-siang,
lagi tidur tiba-tiba mendengar suara ledakan gede banget, kan rumah saya pinggir jalan. Iya. Dan itu ban mobil meletus. Terus saya kira itu dunia mau hancur. Iya. Ya pun malu sebenarnya. Itu kayak, hai dunia mau hancur apa gitu kan, ada suara ledakan kan, kaget ya Mbak. Nah, terus katanya itu ban meletus ya. Oh iya udah ban mobil kan, biasa. Terus aku tuh kayak ngerasa setiap sore gemeter tangan kayak ini loh, semuanya badan gemeter. Terus bilang bapakku, itu tuh bukan karena mistis, kamu tuh kena mentalnya kena. Nah dari sana saya searching mencari-cari, ternyata panic attack. Ketika saya googling itu panic attack gitu Mbak. Terus nyari solusinya kayak gimana, ya alhamdulillah ketika aku menyadari malah aku bisa loh kayak sedikit mengatasi gitu kan, gitu sih. Tapi kemarin sempat ke dokter, disuruh ke psikiater, makanya konsultasi gitu. Oh iya, baik. Gitu terakhir kamu. Kalau begitu terima kasih ya Mbak telah datang menyempatkan waktunya ke sini untuk konseling ke saya. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya Iya Mbak, hati-hati Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.